warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart student, how are you today? Welcome in our biology class. Today we discuss about food chain and food web. To find more, please check this out. Kita lanjutkan, yaitu tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sebelum kita bahas yang jaring-jaring makanan, kita ulang. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang komponen ekosistem. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Berdasarkan fungsinya, komponen ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan decomposer. Yang pertama, produsen adalah semua makhluk hidup atau organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri, yang disebut juga dengan organisme autotrof. Contohnya, semua tumbuh-tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan makanan sendiri atau disebut heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan atau disebut namanya konsumen tingkat 1. Contohnya rusa, kambing, dan kelinci. Karnivora yaitu makhluk hidup yang hanya makan daging atau konsumen tingkat 2. Contohnya yaitu singa, harimau, serigala. Sedangkan omnivora yaitu makhluk hidup yang memakan segala, memakan tumbuhan dan memakan daging. Contoh manusia, tikus, dan ikan yang bisa memakan tumbuhan dan zooplankton. 3. Decomposer atau pengurai yaitu yang bertugas menguraikan senyawa organik dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik. Decomposer disebut juga dengan konsumen makro atau saprotrof karena memakan makanan yang ukurannya lebih besar. Contoh dari decomposer yaitu ada jamur, cacing, dan bakteri. Ada juga yaitu golongan detrivor atau pemakan sampah sisa, makhluk hidup yang sudah mati, tetapi tidak memecah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Contohnya rayap, keluing, dan tripang. Oke, kita lanjutkan, yaitu ketergantungan antar komponen biotik dalam ekosistem. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu, atau proses transfer energi makanan dari organisme produsen ke konsumen dan berakhir di detrivor serta decomposer. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Padi, tumbuhan hijau, berperan sebagai produsen, akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu belalang. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu kodok. Kodok akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ular. Ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 4 yaitu elang. Selanjutnya, elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer yaitu jamur dan bakteri. Senyawa anorganik hasil penguraian akan diserap oleh produsen. Yang kedua, jaring-jaring makanan,
yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Padi sebagai produsen akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Tetapi ulat dan belalang juga memakan tumbuhan lain. Selanjutnya, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Dan tikus juga akan dimakan oleh ular dan elang. Berikutnya, kita lihat yaitu belalang dan ulat juga akan dimakan oleh kodok. Ayam akan dimakan oleh ular dan juga dimakan oleh elang. Kodok dan ular akhirnya dimakan elang. 3. Piramida makanan yaitu suatu gambaran secara umum, yaitu hubungan organisme pada tingkatan tropik pada sebuah ekosistem. Tumbuhan sebagai produsen mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat tropik lainnya. Perhatikan gambar daripada piramida makanan berikut. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dibandingkan dengan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya sampai dengan konsumen puncak. Oke anak-anak, sampai sini penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.